means that these skills cannot be seen the production, but they are blended, or become one, blended in the main skills. For main skills, they are listening, reading, speaking, and writing. So 3 areas blended atau menyatu dengan 4 keterampilan utama berbahasa. Jadi oleh karenanya kita mendiskusikannya 3 area yang blended itu lebih dahulu, karena kita tidak bisa nampak produknya, tetapi produknya itu dalam bentuk masuk pada 4 skills. Oke. Nah, for example, listening, kita berbicara listening. Nah, dalam listening skill, pada assessing listening, Anda akan memasukkan skill yang 3 areas tadi, Jadi kemampuan untuk pronunciation itu diuji di listening, Kemampuan grammar juga diuji di listening. And also, I'm so sorry. Sudden visitor. Okay. So in listening, we can include 3 language areas. Okay. Jadi di dalam listening itu kita sebenarnya juga menguji pronunciation, menguji grammar, juga menguji vocabulary. Karena pronunciation kalau tidak paham dengan pronunciation pasti tidak akan bisa menjawab soal-soal listening gitu. Kalau tidak paham dengan vocabulary pasti tidak mengenal kosakata gitu Kalau tidak menguji grammarnya pasti akan sulit untuk mengetahui struktur bahasa yang benar. Okay, so in listening there are 3 language areas gitu. Lalu bagaimana dengan reading? Reading pun demikian Jadi dalam reading itu selain menguji readingnya sendiri konten, tetapi juga ada menguji grammar. Karena tanpa memahami grammar yang baik tidak akan bisa menjawab pertanyaan pada reading. Demikian juga vocabulary, kalau kosakatanya kurang pasti juga mempengaruhi jawaban dari soal-soal reading. Nah, demikian juga di speaking. 3 language areas ini juga masuk Nah, dalam speaking, kalau pronunciation-nya salah, pasti akan mengucap salah gitu dalam speaking. Oke, jadi misal contoh nih, ini terjadi di kelas kita saya tidak menunjuk kelas A, B, C, E gitu tetapi ini yang sudah kita alami. Nah, pada saat mahasiswa menyebutkan
student dengan student. Nah, ya. Jadi ini apakah pada saat waktu SMP ya atau SMA, kalau SMA sudah terlambat. SMP-nya itu pronunciation student, apakah diucapkan student gitu? Kok sampai berlanjut sampai di tingkat universitas gitu ya. Jadi student ya. Jadi mungkin student itu karena study gitu ya, study. Jadi student jadi student, mengikuti study. Nah, jadi ini contoh salah pronunciation yang masih terbawa ya sampai pada saat speaking. Nah, jadi speaking ini contohnya ya, contoh yang paling bisa Anda ketahui yaitu pada saat presentasi. Nah, ya presentasi ini kan salah satu contoh untuk speaking. Nah, di dalam pengucapan pada saat presentasi itu kan diperhatikan oleh semua yang hadir gitu ya. Nah, jadi penguasaan pronunciation ya itu akan teruji pada saat siswa atau mahasiswa melaksanakan speaking practice gitu. Nah, ya. Nah nih, jadi 3 blend yang dianggap sebagai language areas itu blended ya, menyatu dalam assessment. Kecuali yang ini, yang writing itu tidak ada pronunciation-nya ya, karena writing produknya menulis ya, bukan lisan atau bukan oral tetapi written. Nah, jadi blended language areas yang blended itu adalah grammar dan vocab. Nah, ya, jadi grammar vocab ini sangat utama dalam writing itu. Okay. So to sum up ya, to sum up that 3 language areas should be learned and blended in the 4 main skills. Oleh karenanya saya berikan di awal itu karena language areas ini yang menyatu dengan 4 keterampilan utama gitu ya. Oke. Itu introduction-nya. So I will share the material with you, and I'm sure that I have already shared this material in your WA group, yeah, WhatsApp group, and hopefully that you also prepare it by reading the material. So here we shared testing grammar, yeah. Okay, why testing grammar? Because if you deal with language, yeah, you deal with grammar. Yeah, because a grammar is to organize the language. Yeah, so organize the language. So without the knowledge of grammar, someone cannot organize, cannot make a sentence, yeah. Cannot make a sentence. So grammar is important to be assessed, yeah. So if we assess grammar, we know, yeah, the objective is to know how best someone or student, yeah, have a knowledge about grammar. Ya. Jadi semakin baik pengetahuan grammarnya, berarti
penyusunan kalimat itu juga semakin baik ya. Oke. Tapi memang grammar tidak hanya berkaitan dengan penyusunan kalimat ya, jadi mengidentifikasi kalimat gitu ya, itu juga masuk pada area atau cakupan grammar. Nah, oke. Jadi karena grammar itu penting ya dalam pembuatan kalimat yang berkaitan dengan bahasa ya. Nah, oleh karenanya grammar diujikan atau diteskan itu pada banyak jenis tes ya. Jadi kalau Anda pernah mengikuti tes-tes yang ada, for example ya, proficiency test. Do you still remember proficiency test? What are they? TOEFL, IELTS. Yes, very good. Ya, TOEFL, IELTS. Nah, itu adalah proficiency test ya. Thank you. Ya, thank you. Oh, the answers ya. Oke, jadi kalau Anda mengikuti tes TOEFL atau tes IELTS atau TOEIC ya, pasti akan ketemu dengan tes grammar test ya, pasti akan ketemu. Jadi grammar pasti akan ada di tes-tes tersebut. Nah, ya. Nah, jadi akan ditemui ya di tesnya. Baik itu ya masuk pada misalkan reading gitu ya. Nah, baik itu masuk pada reading atau masuk pada writing gitu. Tapi kalau di TOEFL itu diberi porsi tersendiri, yaitu diberi nama structure. Nah, dalam TOEFL diberi nama structure. Tapi kalau dalam IELTS tidak ada khusus grammar atau khusus structure, tidak ada. Yang ada adalah listening, reading, ya, writing, dan speaking. Nah, yang biasanya dimasukkan ya dalam IELTS itu kalau grammar itu masuk pada reading. Jadi masuk pada reading. Walaupun tidak banyak ya. Jadi kalau kita melihat porsi ya porsi grammar, tes grammar di dalam IELTS itu tidak banyak karena dia masuk pada reading. Sedangkan reading sendiri itu mengutamakan kontennya, jadi pemahaman konten. Oleh karenanya tidak banyak ya grammar yang masuk pada reading di IELTS. Nah, yang paling banyak ya, yang kalau kita amati itu banyak. Jadi grammarnya ini di dalam reading itu blended dengan readingnya sendiri. Nah ya, jadi artinya gini, reading grammar tidak diberi soal yang khusus grammar ya, tetapi grammarnya masuk pada konten reading gitu. Jadi soal-soal yang dibuat untuk konten reading itu masih relevan semua terkait dengan reading teksnya ya, tetapi sebenarnya yang diujikan itu adalah masuk pada area grammar gitu ya. Nah, jadi itu yang di IELTS. Kalau di TOEFL kan sudah jelas tersendiri gitu ya, tersendiri structure gitu. Nah, jadi masuk ya. Sedangkan kalau TOEIC ya, TOEIC itu juga masuk ya, masuk jadi blended. Jadi grammarnya disesuaikan dengan tema gitu ya. Jadi grammarnya tidak berdiri sendiri, tapi disesuaikan dengan tema. Tapi kalau kita melihat, oh ini
materi atau tes grammar gitu, tetapi disesuaikan dengan tema. Nah, jadi itu yang ada di proficiency test. Selain itu juga ada di achievement test. Nah, ya tentu saja ada di achievement test. Oke, di mana kira-kira Anda bisa menemukan tes grammar di achievement test deh? Di mana kira-kira Anda temukan tes grammar pada achievement test? Ada materi yang terkait? Ya, contohnya misalkan. Contohnya materi daily activity. Nah, Ya, itu kan, terus. misal Terus? What do you do in the morning? Nah, itu kan biasanya di achievement test ada jawaban-jawaban yang berkaitan dengan grammar tersebut. Ya, oke. Jadi bagaimana bisa mengkaitkan gitu ya dengan grammarnya, Dik? Penyusunan kalimatnya, kan? Penyusunan kalimatnya, ya. Maksud saya itu yang jelas gitu ya. Jadi yang terlihat bahwa ini ternyata tes grammar gitu. Bagaimana, Dik? Bagaimana Anda tahunya? Oke. Achievement test itu yang mana toh? Yang mana toh achievement test? Beri saya contoh, Dek. UTS atau UAS? Betul. Nah, UTS atau UAS ya. Nah, UTS atau UAS kan Anda kalau mau membuat tes harus merujuk pada apa, Dek? Kalau membuat UTS atau UAS, Anda harus merujuk kemana? Materi pembelajaran yang betul. Materi pembelajaran itu tersebut. Ya, betul. Materi pembelajaran itu Anda rujuk dari mana? Dari mana, Dik? Jadi ini harus selalu saya ulang-ulang ya. Harus selalu. Jadi kalau kita membuat tes ya, apa yang harus kita rujuk? Silabus, Mem. Betul. Nah, itulah ya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi harus ke silabus gitu ya. Jadi kita tidak boleh membuat soal itu di luar silabus. Nah, silabus nanti kan akan menurunkan materi pembelajaran kan ya. Karena materi pembelajaran itu kan akan dibagi per minggu gitu ya. Nah, per minggu itu apa saja. Nah, di sini Anda bisa ya mencari materi pembelajaran yang terkait dengan grammar pada pada silabus gitu ya. Nah, jadi misalkan nih saya mau memberikan UTS ya. Nah, UTS itu periodenya kapan sampai kapan gitu. Nah, terus saya ambil misalkan periodenya itu mulai dari misalkan 1.1 ya sampai gitu ya, misalkan sampai 4.4 gitu. Jadi 1.1 sampai 4.4 misalkan. Nah, berarti dari 1.1 sampai 4.4 kan ada beberapa materi. Nah, kita ambil yang grammar. Nah, jadi grammar itu misalkan kita ketemukan, oh ternyata pada 2.1 ya ternyata present perfect ya, present perfect. Atau misalkan 3.1 atau 3.1 itu ternyata diajarkan conditional sentence. Ya berarti materi yang kita berikan untuk achievement test, untuk UTS misalkan, itu yang terkait dengan conditional sentence.
Nah, jadi di sini ya, dalam achievement test kita bisa memberikan grammar test. Ngambilnya dari mana grammarnya? Ya lihat saja silabusnya. Nah, silabusnya yang diberikan oleh guru ya, materi apa saja. Nah, itu yang kita referensinya dari sana. Nah, jadi tidak asal ya kita berikan tes-tes materi yang belum kita berikan, itu yang tidak boleh ya. Jadi materi yang kita ujikan adalah materi yang sudah kita berikan. Nah itu ya. Oke, jadi di dalam achievement test ya bisa kita masukkan khusus grammar saja bisa ya, atau integrated dengan yang lain boleh ya. Oke, jadi tes itu kan tidak hanya menguji satu keterampilan saja gitu ya, menguji satu subjek saja ya, tetapi menguji beberapa subjek ya. Nah, oke ya adik-adik, jadi grammar test itu ada di proficiency test ya, ada di achievement test ya. Kalau saya dulu waktu saya sekolah di SMP, saya pertama kali mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris itu di SMP kelas 1 ya. Nah, di SMP saya ingat sekali soal-soal tes yang diberikan itu selalu grammar ya. Ya karena memang pada saat itu ya yang paling terkenal adalah grammar method ya, namanya grammar translation method, GTM ya, grammar translation method. Jadi kami ya siswa-siswa ini selalu diberikan soal ya, ini selalu grammar gitu. Nah ya, oke. Nah selain proficiency test, juga achievement test, grammar diberikan pada placement test juga diberikan pada diagnostic test ya. Oke. Nah oke ya, ya ini kelebihan dan kekurangan untuk tes grammar. Nah, jenis tes grammar kok aku lupa sih. Oke, jenis tes grammar itu ada yang pertama adalah limited response ya. Lalu yang kedua ada simple completion ya. Limited response ini biasanya melihat gambar gitu ya, lalu diminta untuk menjawab yang benar. Tetapi yang paling sering kita temui ya itu adalah completion atau multiple choice ya. Multiple choice atau completion itu jenis grammar test yang sering kita temui ya. Nah, jadi untuk simple completion ini ya, jadi Anda nanti membuat satu kalimat gitu ya. Nah, di dalam bagian kalimat itu ada yang dihilangkan ya, jadi diganti titik-titik gitu ya, jadi dihilangkan. Nah, jadi bagian dari kalimat yang dihilangkan itulah sebenarnya adalah jawaban ya, dari soal yang sudah kita buat. Nah, jadi ada kalimat, lalu ada bagian yang dihilangkan. Nah, bagian yang dihilangkan ini ya,
nanti yang akan ditanyakan ke siswa. Ya, perintahnya itu ya kemudian complete the blank space, ya, complete the blank space with the right word. Nah, jadi ada bagian kalimat yang kita hilangkan, lalu yang kita hilangkan itu kita minta untuk siswa untuk mengisi ya dengan instruksi complete the blank space with the right word. Nah, nanti jawabannya bagaimana? Bisa multiple choice ya. Jadi ada A, B, C, D gitu ya. Atau Anda nanti memberikan pilihan jawaban. Jadi jawabannya itu ada di dalam box misalnya. Nah, di dalam box jadi tinggal milih siswanya mana yang benar. Nah, seperti itu. Jadi simple completion. Oke, jadi simple completion itu complete this sentence with the right word. Gitu ya. Oke, jadi untuk mempersiapkan simple completion di sini ya, tentukan dulu apa yang akan diteskan. Jadi bagian dari grammar yang mana yang akan diteskan ya. Lalu siapkan teks ya yang relevan ya, teks yang berhubungan tentu saja ya dengan tema. Lalu dan yang penting write good instruction. Jadi Anda harus menuliskan perintah yang baik. Nah, kalau tidak baik ya tidak bisa dipahami oleh siswa ya. Jadi write good instruction. Nah ini oke. Nah, jenis-jenis dari completion tadi sudah saya sampaikan ya, bisa multiple choice ya, yaitu option form. Jadi ada beberapa pilihan jawaban ya. Lalu inflection ya, inflection itu berarti sudah disiapkan ya. Jadi jawabannya itu sudah disiapkan, tidak berupa ABCD, tetapi bisa dimasukkan misalkan dalam kotak gitu ya. Nah, tapi nah ini kalau bentuknya inflection ya, itu tentu saja tidak hanya satu soal ya. Jadi bisa dikelompokkan yang bentuk inflection. Nah, mungkin 5 soal gitu ya bentuk inflection. Lalu Anda menyiapkan jawabannya. Gitu. Jadi kalau soalnya 5 ya, jawabannya ya paling tidak 8 lah. Berarti ada 3 ya, ada 3 jawaban itu sebagai distractor ya, sebagai pemecah konsentrasi gitu ya. Atau supaya lebih sulit gitu ya. Jadi diberi kalau misalkan soalnya 5 diberi jawabannya 8. Jadi ada 3 jawaban yang salah atau yang menyesatkan. Nah, lalu ada free response ya. Free response itu mengisi atau melengkapi ya, tetapi jawabannya tergantung kita gitu. Jadi tidak ada pilihan ABCD atau dalam box, tidak ada, tetapi kita diminta untuk mengisi. Nah, biasanya kalau untuk free response ini ya, soal-soalnya itu yang sudah sangat umum gitu. Jadi tidak perlu lagi penjelasan yang panjang. Jadi dengan membaca soal dan instruksinya ya, siswa sudah langsung bisa menjawab. Free response. Jadi terserah kita menjawab apa. Tetapi memang walaupun free response, kita sudah menyiapkan jawabannya. Oke, ini salah satu contoh yang option ya.
Jadi option di sini complete the following sentence with do or may. Nah, ya, jadi pilihan. Ya. He earned a lot of money last year. I always do my best. Nah, ya. Jadi ini sudah disiapkan jawabannya. Jadi kalau ini kan satu-satu ya. Ini biasanya mempermudah kalau satu-satu. Ya. Jadi ada 2 soal, ya. Lalu pilihannya juga 2. Nah, berarti tidak ada kata yang mubazir karena semua terpakai gitu ya. Nah, ini yang option. Lalu yang inflection, nah ini jawabannya sudah disiapkan. Nah, ini jadi tol. Ini tinggal nanti Anda menyesuaikan ya tol ini dengan jawaban yang benar. Nah, jadi tol ini yang yang menjadi perhatian kita. Nah, tolong di sini ya. Soalnya adalah here is the tall person in the class. Nah, kalau melihat seperti ini, tall and person in the class, oh pasti ini mengukur tinggi badan, gitu. Jadi mengukur tinggi badan seseorang. Gitu. Oke, jadi ini contoh untuk simple completion. Nah, ini juga contoh dari simple completion. Nah, ini free response. Ya, terserah kita, ya, terserah kita menjawab apa. Tetapi di sini kan sudah ada, kalau kita perhatikan ya, struktur kalimatnya, ya, Hamlet was indecisive. Nah, karena perintahnya adalah add a question tag, ya, berarti di titik-titik ini harus ditambahkan question tag-nya, gitu. Jadi itulah yang diminta. Ya. Langsung saja langkah-langkahnya ya. Jadi tentukan grammar yang akan kita ujikan ya, lalu Anda siapkan, terus pilih 3 logical distractor ya. Jadi 3 logical distractor itu kalau kita menggunakan multiple choice ya, multiple choice A, B, C, D. Nah, jadi kalau untuk yang lain ya terserah dari gurunya ini, jadi menggunakan yang mana. Ya, jadi ini untuk langkah-langkah dalam pembuatan soal multiple choice. Oke. Mohon maaf sebentar.
Ya, oke, so I continue again, ya. Dalam grammar, ya, ada completion, ya. Dalam completion, contoh yang completion itu jawabannya bisa menggunakan multiple choice, ya, bisa dengan memilih di box, ya, gitu. Nah, di sini dalam multiple choice pasti ada keywordnya, ya. Jadi ada kata jawaban yang benar, ya. Nah, kalau satu jawaban yang benar berarti Anda harus menyiapkan 3 jawaban yang salah untuk multiple choice. Nah, ya, oke. Dan di sini tidak disiapkan juga, ya, untuk jawaban yang salah. Nah, jadi kita harus juga menyiapkan itu. Nah, dalam grammar, ya, nah tentu saja kita tidak menyertakan spelling item, ya, spelling, ya, karena dianggap semua sudah memahami, ya, jadi tidak perlu ada spelling item. Oke. Jadi ini contoh-contohnya, ya, untuk multiple choice. Jadi grammar completion menggunakan multiple choice. Oke. Nah, untuk membuat distractor, ya, jadi jawaban yang salah, ya. Jawaban yang salah itu Kak, Papa Kak, bisa, ya,
dibuat dari misalkan students error. Nah, ya, jadi biasanya siswa itu membuat kesalahan dalam yang mana di bagian mana gitu. Nah, jadi jawaban-jawaban yang salah itu bisa diambil dari students error. Jadi dari jawaban dari siswa sebelumnya yang banyak salah. Oke. Lalu ada dialog konteks, ya, ada error identification. Jadi spaceable itu kalau distractornya masuk, ya, jadi seperti multiple choice itu ya, distractornya menjadi bagian dari soal. Atau dalam bentuk konteks, ya, konteks. Nah, dalam bentuk konteks berarti ada dialog, ya. Terus ada bagian yang dihilangkan. Nah, bagian yang dihilangkan itulah, ya, testingnya. Nah, itu. Jadi ada bagian dihilangkan dari dialog. Atau error identification. Nah, artinya Anda membuat soalnya itu salah, gitu ya. Jadi membuat soal salah. Jadi misalkan kalimat, ya, kalimatnya salah. Nah, siswa diminta untuk mengidentifikasi atau menyebutkan mana yang salah itu. Dengan menyebutkan mana yang salah, nah, ya, berarti ya siswanya sudah bisa benar dalam mengerjakan. Nah, ini contoh-contoh jenis dari multiple choice yang bisa Anda gunakan lewat, nah, lalu close procedure, ya, close test, close. Nah, itu berarti ada kalimat, ya, Anda membuat kalimat, lalu ada bagian yang dihilangkan. Nah, bagian yang dihilangkan ini yang harus diisi oleh siswa. Untuk menyiapkan close procedure, ya, Anda memilih dari teks yang sudah disiapkan, jadi kalimatnya yang mana Anda siapkan, ya. Lalu Anda memperkirakan berapa kata yang akan dihilangkan. Nah, ini yang menunjukkan berapa kata yang harus diisi oleh siswa. Lalu siapkan instruksi dalam menjawab. Nah, ini penting, ya. Jadi berkali-kali itu kita diminta untuk menyiapkan, ya, instructions. Jadi petunjuk menjawab itu sangat penting buat siswa atau buat test taker, ya. Nah, close procedure, scoringnya ada dua, ini ada two ways, ya, two ways. Give credit for the exact word from the story, artinya kalau jawabannya benar itu baru kita beri nilai. Jawaban yang salah ya tidak kita beri nilai. Atau, nah ini, jadi kalau yang pertama itu jawabannya kan ada dari teks, ya. Jawabannya ada dari teks, jadi berarti kalau tidak dijawab dengan kata tersebut ya salah, gitu. Tapi ada yang kedua, yang equivalent atau yang sinonim. Nah, ya. Jadi bisa dijawab dengan sinonim. Sinonim dari kata yang benar. Nah, ini biasanya kita bisa temukan, ya, di di TOEFL, ya, kita bisa temukan di TOEFL. Jadi kita diminta untuk menjawab, tetapi tidak persis sama, ya, tetapi yang punya makna yang sama. Nah, itu berarti kan menggunakan sinonim. Nah, untuk penilaian, ya, biasanya dalam close procedure, karena close procedure itu kan tidak memilih ganda, ya, tidak ada pilihan ganda. Nah, jadi siswa kadang, ya, menjawab
dengan menulis, ya, dengan menuliskan jawabannya. Nah, biasanya sering muncul, ya, yaitu kesalahan ejaan, ya, salah, misalkan kurang R atau kelebihan R gitu ya. Nah, jadi misspelling atau salah eja. Terus yang kedua, kalau soalnya itu siswa harus menjawab dengan menulis tangan, kadang-kadang ini menjadi masalah. Karena apa? Tulisannya sulit dibaca, ya, karena saking bagusnya, ya. Nah, jadi sulit dibaca. Jadi bad handwriting. Terus jadi kalau misalkan hanya ada satu kata, ya, untuk jawaban yang benar berarti tidak ada dua kata. Jadi tempat yang disediakan itu hanya untuk satu kata, gitu ya. Nah, ini akan sulit nanti kalau jawabannya lebih dari satu. Oke, untuk nah ini ya, jadi untuk scoring production, grammar biasanya sudah menyiapkan jawaban yang benar itu satu, ya. Jadi grammar itu tidak ada alternatif, ya, jawabannya, karena memang grammar hanya mengenal benar atau salah, gitu ya. Jadi kalau benar ya diberi nilai, kalau salah ya tidak diberi nilai, gitu. Nah, jadi kita harus siapkan untuk scoringnya, ya, tetapi tidak sesulit, ya, karena rata-rata grammar itu mempunyai jawaban yang absolut. Jawaban yang absolut itu ya cuma satu itu, gitu. Karena kalau tidak benar ya tidak diberi nilai, kalau salah ya tidak diberi nilai, gitu. Oke, jadi pastikan, ya, ini, to ensure scoring is valid and reliable, ya. Jadi penilaian, ya, selain penyusunan, ya, penilaian itu juga penting, karena penilaian itu yang menentukan tingkatan dari kemampuan atau pengetahuan siswa dari materi yang sudah Anda sampaikan ke siswa. Nah, jadi harus dipastikan valid dan reliable. Scoringnya valid dan reliable. Nah, okay. Nah, untuk grammar, apakah ada pertanyaan adik-adik? Sebelum saya lanjutkan ke vocabulary. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Ma'am. Ya, ya, oke, thank you. So, I will continue with testing vocabulary. Tapi, mau ditulis sebentar. Saya akan carikan materi untuk kita tayangkan terkait dengan contoh, ya, dari tes yang sudah Anda serahkan ke saya.
Mbak Mip, ini wis aku. Heeh. Wis sih mati.